tentang penghentian paksa ibadah gereja di Lampung. Kasus ini terjadi di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung pada tanggal 19 Februari 2023. Peristiwa ini bukan pertama kalinya. Ini sudah kedua kali penghentian paksa gereja di Lampung. Penghentian paksa yang terjadi pada kasus ini yaitu ada beberapa orang melompat dari pagar gereja dan masuk ke dalam gereja dan menghentikan ibadah gereja tersebut. Yang terlibat dalam kasus itu pertama Sekretaris Umum PGI, Pendeta Jacqueline F. Manuputi, dan ada beberapa orang yang menghentikan paksa itu dan perintah setempat. Akhir dari kasus tersebut ialah pihak gereja melapor kepada pemerintah setempat dan keamanan setempat untuk menindaklanjutkan penghentian paksa gereja tersebut. Itu pembuangan seorang pasien di Lampung. Apa yang terjadi dalam kasus tersebut? Dalam kasus tersebut diceritakan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pembuangan pasien di salah satu RSUD di Lampung. Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut atau menjadi tersangka dalam kasus tersebut? Diduga yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut merupakan 6 orang petugas rumah sakit, diantaranya supir ambulans, 2 orang perawat, petugas kebersihan rumah sakit, dan 2 orang petinggi rumah sakit. Kapan dan di mana kasus tersebut terjadi? Kasus tersebut terjadi pada 20 Januari 2014 di RSUD Dodi Cokrodipo, Bandar Lampung. Mengapa kasus pembuangan tersebut bisa terjadi? Diduga kasus pembuangan tersebut dapat terjadi karena adanya perintah dari 2 orang pejabat rumah sakit yang memerintahkan untuk membuang pasien tersebut karena pasien tersebut tidak dapat membayar biaya perawatan di rumah sakit. Bagaimana penanganan akhir dari kasus tersebut? Setelah polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang kasus tersebut, kedua petinggi rumah sakit dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 306 ayat 2 dan pasal 55 ayat 1 KUHP tentang menelantarkan pasien dan menyebabkan kematian, dan mereka dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan penjara. Sementara 4 orang tersangka lainnya dihukum 1 tahun 6 bulan penjara terkait eksekusi pembuangan pasien tersebut. Tawuran antar pelajar yang terjadi di Cianjur yang mengakibatkan 1 siswa SMP tewas. Awal mula penyebab terjadinya tawuran tersebut dikarenakan saling mengejek di sosial media. Dan pada saat tawuran tersebut, siswa yang ikut tawuran tersebut membawa senjata tajam dalam tawuran tersebut. Tawuran tersebut dilakukan di Jalan Raya Cibogo, Kecamatan Sukalaju, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Seorang pelajar SMP berinisial S tewas dikarenakan luka parah di bagian lehernya. Polisi sempat membawa korban berinisial S ini ke RSUD Sayang Cianjur, tetapi nyawanya tidak tertolong. Polisi sudah menangkap beberapa pelaku tawuran tersebut yang hendak melarikan diri saat terjadi tawuran tersebut. Dan polisi juga mencari beberapa pelaku tawuran tersebut yang sempat melarikan diri dari polisi tersebut. Di mana dan kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi di berbagai tempat yang menolak pemekaran wilayah dan daerah otonomi baru atau DOB. Namun puncak peristiwa demonstrasi terjadi di Kota Jayapura, di Kota Wamena, dan di Kabupaten Yahukimo. Peristiwa demonstrasi di Jayapura terjadi pada tanggal 8 bulan 3
di Kota Wamena tanggal 10 bulan 3 dan di Kabupaten Yakuhimo tanggal 12 bulan 3. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa ini? Yang terlibat dalam peristiwa ini adalah aparat keamanan, mahasiswa, dan warga-warga yang berasal dari Papua asli. Mengapa demonstrasi ini dapat terjadi? Demonstrasi ini dapat terjadi karena pemerintah pusat tidak melibatkan warga asli Papua dalam wacana pemekaran wilayah. Ketidakterlibatan masyarakat asli Papua dalam pembahasan wacana pemekaran ini disebut akan menyebabkan mereka semakin terasing dan tertinggal. Ditambah dapat merusak tatanan hidup masyarakat asli Papua dengan alam dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Apa alasan daerah otonomi baru atau DOB penting bagi masyarakat Papua? Alasannya adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat di tengah geografi alam yang begitu besar, dan juga agar percepatan pembangunan infrastruktur, kesejahteraan, kesehatan, ekonomi terjadi di daerah Papua. Bagaimana pemerintah menyikapi peristiwa ini? Pemerintah menganggap bahwa DOB ini harus terjadi karena penting bagi hidup rakyat Papua. Di mana tragedi Kanjuruhan itu terjadi dan kapan tragedi itu terjadi? Di Stadion Kanjuruhan Malang pas perlawanan Arema melawan Persebaya di tanggal 1 Oktober tahun 2022. Ya. Siapa yang bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan tersebut? Siapa yang bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan tersebut? Itu ada 3. Pertama, yang paling bertanggung jawab itu kepolisian, dan dilanjutkan sama ketua PSSI, dan ketiga sama penyelenggara liga. Kenapa bisa tragedi Kanjuruhan itu bisa terjadi? Karena kekalahan Arema melawan Persebaya membuat kericuhan penonton karena tidak terima bahwa Arema itu kalah, sehingga membuat para penonton turun ke lapangan sehingga mengejar para pemain-pemain Persebaya. Bagaimana tindakan polisi dalam mengatasi tragedi tersebut? Dengan menyemprotkan gas air mata kepada penonton-penonton yang membuat kericuhan tersebut. Apa yang membuat kepolisian memakai cara menyemprotkan gas air mata kepada penontonnya? Mengapa? Apa yang membuat kepolisian memakai cara menyemprotkan gas air mata kepada penonton? Karena mereka ingin menenangkan penonton agar tidak membuat kericuhan tersebut, sehingga mereka memakai cara menyemprotkan gas air mata walaupun menyebabkan banyaknya kematian kepada warga. Mengapa tidak ada hukum yang berdiri di kejadian tersebut? Karena kepolisian itu yang paling bertanggung jawab. Pertama, itu membuat kepolisian itu tidak bisa bersalah karena itu cara mereka.